BB5, cairan lambung yang diambil dari jasad yang konsentrasinya dicantumkan sebesar 0,2 mg per liter. In summary, having regard to the absence of cyanide in all the autopsy samples, except for a low level in the stomach contents, for which there are multiple explanations, when assessed in conjunction with nil cyanide concentration in the hospital gastric sample, and, more importantly, the incomplete autopsy examination, which has failed to suitably negate the possibility that a natural disease process resulted in the death of Ms. Selahin, it is my robust opinion that the cause of death should be stated as unascertained. Akhirnya, dengan memperhatikan tidak adanya cyanida dalam semua sampel yang diambil dari jasad, kecuali dalam kadar rendah dalam isi lambung, yang dapat dijelaskan dengan berbagai faktor ketika dinilai dalam kaitannya dengan nihilnya konsentrasi cyanida dalam sampel cairan lambung dari rumah sakit, dan yang lebih penting, pemeriksaan yang tidak lengkap terhadap jasad yang telah gagal untuk meniadakan kemungkinan bahwa kematian Nyonya Salihin diakibatkan oleh proses alami jalannya penyakit, maka dengan ini saya tegaskan pendapat saya bahwa penyebab kematian harus dinyatakan tidak dapat dipastikan. In conclusion, the less than optimal quality autopsy has failed in its primary duty to the deceased and her family, the accused and the justice system, which is to provide as definitively as possible the cause of death. Thank you. Kesimpulannya, pengambilan sampel dari jasad dengan kualitas kurang optimal tersebut telah gagal menjalankan kewajibannya terhadap almarhumah dan keluarganya, terdakwa, dan sistem peradilan, yaitu untuk memberikan sedefinitif mungkin penyebab kematian. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Thank you for your explanation. Thank you. Dari penjelasan tersebut, saya ingin memulai dulu pertanyaan saya agar kita menjadi jelas. Sebenarnya bagaimana hubungan seorang patologis dengan ahli patologis forensik dengan ahli toksologi? To make things clear, to clarify things, I would first ask you this question. What is the difference between a forensic pathologist and a forensic toxicologist? A forensic pathologist is a medically trained person Seorang ahli patologi forensik adalah seorang yang secara medis terlatih, who has then specialized in the sub-area of forensic pathology dengan spesialisasi pada sub-area forensik patologi forensik. A forensic toxicologist is a scientist who is specially trained in the analyses and interpretation of samples. Sedangkan seorang ahli toksikologi forensik adalah seorang ilmuwan yang terlatih untuk menganalisis serta menafsirkan sampel. Baik, kalau begitu halnya, kalau ada dalam suatu kematian yang artinya bukan karena penyakit, tetapi kematian karena sesuatu hal yang diduga yang akan dibawa ke pengadilan sebagai proses hukum. If there is a death which is not caused by natural diseases, but by something that could be brought to the court. Apakah siapa di antaranya yang bisa menentukan kematian korban tersebut? Apakah itu toksologis? Apakah memang itu adalah patologis? Which of the two experts has the authority to determine or to establish the cause of death, the forensic pathologist or the forensic toxicologist?
The forensic pathologist. Ahli patologi forensik. Apakah seorang toksikologis berwenang untuk menetapkan suatu kematian korban? Does a forensic toxicologist have the authority to establish and determine the cause of death? The forensic toxicologist may have an input in relation to determining the cause of death. Seorang ahli toksikologi forensik dapat memberikan masukan yang terkait dengan penyebab kematian. But the forensic toxicologist is not trained in the interpretation of the other areas involved in the complete post-mortem examination. Akan tetapi seorang ahli patologi forensik tidak terlatih untuk melakukan analisis terhadap dalam bidang-bidang lain yang berkaitan dengan pasca kematian. Apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang ahli toksikologis hanya sifatnya membantu patologis untuk menentukan kematian seorang korban? If that is the case, then can it be said that a forensic toxicologist is just there to assist forensic pathologists? Yes, that is correct. Ya, itu betul. Baik, dalam kasus ini tadi saudara menggunakan istilah otopsi. Padahal sebenarnya dalam kasus ini yang diambil adalah hanya sampel. Apakah yang saudara masukkan itu apa? Apakah itu dimasukkan kategori otopsi, hanya pengambilan sampel saja? In your presentation, you mentioned autopsy, while in fact, only samples were taken from the body. What do you actually mean by autopsy in your presentation? What I mean by the term autopsy is a complete examination of the body. Yang saya maksudkan dengan istilah otopsi adalah pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap jasad. Kalau otopsi dilakukan, apa-apa saja itu yang dilakukan dalam pemeriksaan otopsi itu? If an autopsy is performed, what would be examined? It could reasonably be expected that if a proper autopsy were performed, in order to produce a reasonable cause of death, dapat diharapkan bahwa ketika otopsi dilakukan, tujuannya adalah untuk menegakkan penyebab kematian. Then there should first be an external examination of the body. Yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan secara eksternal terhadap jasad. The three major cavities of the body, that is the head, chest, and abdomen, should be opened. Kemudian 3 rongga tubuh utama, yaitu kepala, dada, dan perut harus dibuka. To display all the organs. Sehingga organ-organ yang ada di dalam ketiga rongga tubuh utama tersebut dapat dilihat. Which should all then be removed via a variety of procedures. Yang kemudian harus diambil, dikeluarkan dari tubuh dengan menggunakan berbagai cara atau prosedur. With each organ then being examined. Dan tiap-tiap organ kemudian diperiksa. Both on its external surface and on its cut surface. Cut surface means that the organ is opened with a dissecting knife and the inside of the organ is looked at. Baik secara eksternal, diperiksa secara dari luar, maupun dengan cara dibelah atau diiris sehingga bagian dalam organ tersebut dapat diperiksa. Each organ should be weighed. Should be what? Weighed. Setiap organ harus ditimbang. And a small sample from each organ should be harvested to be put in formalin and looked at under the microscope. That is what is called the microscopic
examination of the body. Kemudian sebagian dari organ tersebut harus diambil, dimasukkan ke dalam wadah atau tabung yang diberi formalin untuk kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Itulah yang disebut dengan istilah pemeriksaan mikroskopik. In addition, depending on the circumstances of the death, Selain itu, tergantung pada keadaan-keadaan yang terjadi atau ada di seputar kematian, other tests may be done in order to assist the pathologist, particularly toxicology. tes-tes lainnya dapat dilakukan untuk membantu ahli patologi, terutama tes-tes atau tes-tes toksikologi.